Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Pangestu. NIM C1022211007. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, kelas PPAPK angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas wawasan sosial budaya maritim, mengenai kearifan lokal masyarakat pesisir Nusantara adat budaya Sasi Maluku. Baik, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang, yaitu kearifan lokal atau local wisdom merupakan bentuk pengetahuan lokal atau indigenous knowledge yang perlu digali dan banyak dipraktikkan di berbagai kawasan di Nusantara. Pemerintah mengakui kearifan lokal sebagai upaya konservasi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Ayat 30 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam pandangan manusia, pada masa itu, alam itu besar dan sakral. Oleh karena itu, harus dipelihara sehingga tidak terjadi kerusakan alam dan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri. Dalam merealisasikan gagasan itu, manusia menciptakan pamali atau etika bertindak dan bertingkah laku terhadap alam. Kearifan lokal diwariskan oleh nenek moyang dalam suatu sistem nilai kehidupan yang menyatu baik berupa agama, budaya, dan adat istiadat. Dalam perkembangan masyarakat, melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan pengetahuan, gagasan, fasilitas, norma, adat, nilai budaya, dan kearifan yang dipadukan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kearifan lokal biasanya mengatur berbagai aspek kehidupan seperti hubungan sosial antara masyarakat, ritual ibadah, kepercayaan, dan mitos, bahkan hukum adat. Kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat berbeda-beda karena berasal dari tempat dan waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu adat Sasi di Maluku. Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki hak-hak adat atau masyarakat hukum adat dalam sistem pengelolaan hutan. Maka, dalam pengelolaan hutan di Maluku dikenal dengan sistem pengelolaan hutan Sasi. Pengelolaan hutan dengan sistem Sasi memiliki keunikan dan berbeda-beda berdasarkan hukum adat yang terdapat di daerah-daerah yang ada di Maluku. Masyarakat di Kepulauan Maluku memiliki upaya dalam mengkonservasi sumber daya alam yang ada dalam bentuk kearifan lokal yang disebut dengan Sasi. Selanjutnya, apa itu Sasi? Sasi merupakan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di darat dan laut yang dilaksanakan masyarakat adat Maluku yang akhirnya menyebar ke beberapa daerah di Papua Barat. Kegiatan pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat Maluku dikenal dengan sebutan Sasi. Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat negeri di Maluku untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Menurut sejarahnya, Sasi di Maluku telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama oleh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga Sasi harus dipertahankan dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam pemeliharaan sumber daya alam terdapat aturan-aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dikenal dengan hukum Sasi. Hukum Sasi adalah suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk mengambil potensi sumber daya alam. Selanjutnya itu manfaat dari Sasi sendiri, yaitu Sasi merupakan kearifan lokal yang ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sasi bermanfaat mengatur semua hasil bumi yang ada di wilayah negeri, baik perkarangan sendiri maupun areal perkebunan atau ladang, juga mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut. Dalam pelaksanaannya, Sasi lebih cenderung bersifat hukum, bukan tradisi,
di mana sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Namun, secara umum, sasi berlaku di masyarakat Maluku sebagai bentuk etika tradisional. Sasi tidak berhubungan dengan ritual kelahiran, perkawinan, kematian, dan pewarisan, melainkan lebih cenderung bersifat tabu dan kewajiban setiap individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Sasi adalah salah satu kearifan lokal masyarakat adat Kei yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sasi menurut pengetahuan masyarakat adalah larangan yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu dan diberlakukan dengan tanda tertentu dan mempunyai sifat atau ketentuan hukum yang berlaku untuk umum. Definisi sasi berasal dari kata sanksi yang artinya larangan. Sasi merupakan larangan pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu yang dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Sasi dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan sasi yang berkembang dan dilaksanakan oleh masyarakat desa atau negeri. Umumnya dibagi ke dalam dua jenis sasi, yaitu yang pertama ada sasi air dan yang kedua ada sasi darat. Yang pertama ada sasi air, yaitu terdiri dari dua, ada sasi laut dan sasi sungai atau kali. Nah, sasi laut ini ialah penerapan sasi atau larangan di sekitaran kawasan pantai dan laut termasuk petuanan desa. Nah, yang kedua sasi sungai ialah penerapan sasi atau larangan mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sungai atau di kali. Yang kedua sasi darat, yaitu yang pertama sasi hutan. Sasi hutan ini ialah penerapan sasi atau larangan meliputi berbagai macam benda yang ada di daratan. Yang kedua sasi binatang. Sasi ini adalah sasi binatang tertentu di lokasi hutan yang dilindungi atau diatur penangkapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, yang ketiga yaitu sasi pribadi, adalah sasi yang diberlakukan oleh seseorang kepada sesuatu yang sudah menjadi miliknya dan dilaporkan kepada pemerintah desa. Nah, yang keempat yaitu sasi agama. Sasi agama ini yaitu sasi yang diterapkan oleh pemuka agama yang berkaitan dengan kepercayaan agama asli yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya yang kelima ada sasi negeri atau kampung. Adalah larangan yang mengatur tentang kehidupan masyarakat antara sesama dalam desa. Nah, seperti dilarang membuat keributan di malam minggu dan jika ingin membuat acara di malam hari berupa pesta atau hal-hal lain harus mendapat izin dari saniri atau dewan adat. Nah, yang terakhir yaitu ada sasi babaliang, adalah suatu bentuk dari sasi negeri demi meningkatkan kesejahteraan anak-anak negeri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam nilai-nilai budaya kemaritiman. Selanjutnya nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem sasi sebagai inti dari hukum adat tersebut, yaitu yang pertama ada penggunaan hak seseorang secara tepat waktu ditentukan, adalah nilai yang mencerminkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam baik itu laut maupun darat dengan memperhatikan waktu yang ditentukan. Hal ini dapat mencakup penentuan waktu penangkapan ikan atau panen hasil pertanian agar tidak merugikan kelangsungan ekosistem. Nah, yang selanjutnya yaitu kedua, mencegah timbulnya sengketa. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya menjaga harmoni dan kerukunan antar penduduk di dalam suatu negeri dengan memiliki aturan yang jelas terkait penggunaan sumber daya alam. Diharapkan dapat menghindari konflik atau sengketa antar warga.
Yang ketiga, pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan laut atau darat demi peningkatan kesejahteraan bersama. Nah, nilai ini menekankan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam lingkungan, baik itu laut maupun darat. Hal ini mencakup upaya pelestarian ekosistem, konservasi sumber daya alam, dan penggunaan yang berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan bersama. Nah, selanjutnya ada kewajiban untuk memanjakan hasil laut dan darat. Prinsip ini mengajarkan kewajiban untuk memperlakukan hasil laut dan darat dengan penuh tanggung jawab. Hal ini mencakup praktik-praktik seperti menjaga ukuran ikan yang ditangkap agar tidak merugikan reproduksi atau menjalankan pertanian secara berkelanjutan. Lanjutnya yang terakhir, yang kelima, mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan atau yang dibuat berupa pencurian. Ini menekankan pada prinsip keadilan sosial dan keamanan dalam suatu komunitas. Nah, dengan mengatur penggunaan sumber daya secara bijaksana, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan seperti pencurian atau perusakan lingkungan. Nah, secara keseluruhan, nilai-nilai ini mencerminkan filosofi dan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan serta antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan, serta memastikan kesejahteraan bersama dalam suatu masyarakat adat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku yaitu sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya, sasi lebih cenderung bersifat hukum, bukan tradisi, di mana sasi digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Sasi memiliki aturan-aturan dan tata cara pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, sehingga keseimbangan lingkungan terjaga dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Hukum adat ini mengajarkan bahwa manusia hendaknya mempertahankan kelangsungan makhluk hidup lain dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. Sasi dapat memiliki nilai hukum karena memiliki norma dan aturan yang berhubungan dengan cara kebiasaan, tata kelakuan, dan adat yang memuat unsur etika dan norma. Adat sasi tidak membedakan jenis-jenis pidana seperti tercantum dalam pasal 65 RUU KUHP yang membedakan pidana menjadi beberapa jenis. Keberlakuan delik adat atau dalam hal ini termasuk pidana denda bagi pelaku pelanggaran sasi adat berfungsi untuk memulihkan kembali ketidakharmonisan menurut cara-cara adat. Pemberlakuan sanksi adat sasi dituangkan dalam aturan-aturan adat sasi yang menurut kepercayaan masyarakat perlu dibuat guna keperluan adat maupun kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat. Nah, selanjutnya sanksi yang diberikan. Adapun dalam hukum adat sasi, barang yang dirampas merupakan barang dalam bentuk hasil-hasil kekayaan alam yang berada di darat atau buah-buahan dan hasil hutan lainnya, maupun laut, ikan, taripang, lola, dan hasil lautan lainnya, untuk kemudian dilelang. Hasil dari lelang tersebut dipergunakan untuk pengembangan pembangunan di desa. Tujuan pidana perampasan barang tertentu adalah untuk mengembalikan kembali kerugian atas kekayaan sumber daya alam untuk dipergunakan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, sama halnya dengan adat yang lain, maka sanksi atas pelanggaran adat sasi dilaksanakan oleh penguasa negeri dan arwah leluhur. Sanksi yang paling berat dan sangat ditakuti oleh waktu dahulu adalah sanksi yang diberikan oleh arwah. Oleh karena itu, orang sangat takut melanggar sasi. Jika
ada orang yang melanggar sasi dengan melakukan pengambilan tanaman atau hasil-hasil laut pada masa tutup sasi, maka hukuman yang diberikan oleh pemerintah negeri yaitu raja dan perangkat negeri kepada pelanggar yaitu ditangkap, dipertontonkan di hadapan masyarakat umum dan mendapat hukuman fisik seperti cambuk, dikenakan denda, kerja paksa, dan dikucilkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hukuman itu tidak terlalu berat seperti hukuman yang akan diberikan oleh arwah atau roh-roh tetek nenek moyang atau leluhur seperti anak sakit-sakitan secara terus-menerus dan akhirnya meninggal dunia sehingga keluarga itu tidak memiliki turunan. Istilah lokalnya adalah mata rumah. Selanjutnya masuk dalam kasus yang pernah terjadi. Salah satu contoh kasus pencurian yang pernah terjadi pada tahun 1998 di Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana pada waktu itu 3 orang pemuda melakukan pencurian pala sebanyak 5 pohon pada pukul 7 malam. Maka keesokan harinya, anggota Kewang mendapat laporan dari masyarakat dan pemilik pala sehingga ketiga orang tersebut dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5.000 per buah dan hasil curiannya diambil oleh anggota Kewang dan dikembalikan kepada si pemilik. Memasang atau menancap tanda sasi karena adanya tanda-tanda tersebut menandakan waktunya tutup sasi, di mana semua masyarakat tidak bebas memasuki hutan untuk mengambil hasil hutan yang terkena sasi. Namun, untuk acara-acara tertentu seperti pernikahan, kematian, dan lain-lain, masyarakat dapat diberi izin oleh lembaga Kewang untuk mengambil hasil hutan sesuai dengan keperluannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam status hukum Perpu dan Perdes. Nah, di sini ada Perpu dari Sasi Maluku, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya alam dan pelestarian adat istiadat setempat yang memiliki keterkaitan di antaranya yaitu pertama, pemerintah Republik Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Yang kedua, pasal 1 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP versi tahun 2005. Yang ketiga, Konstitusi pasal 18B ayat 2. Yang keempat, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Yang kelima, pasal 67 RUU KUHP tahun 2005. Dan yang keenam, pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya yaitu peraturan desa dan adat setempat. Untuk mengatasi hal-hal yang demikian, banyak masyarakat di desa atau negeri Haruku mulai mencari pola baru yang menurut Bapak Raja Ferdinandus yaitu membuat sasi dengan cara pengawasannya melalui gereja. Kemudian dikenal dengan nama sasi gereja. Pengaruh sasi gereja kenyataannya lebih kuat daripada sasi negeri atau sasi adat. Dengan adanya undang-undang yang dikeluarkan pemerintah nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang diamandemenkan menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004, maka masyarakat daerah Maluku Tengah, khususnya desa Haruku sendiri dapat kembali memperbaiki pola-pola kehidupan budaya lokal sesuai dengan tuntutan dan situasi kondisi masyarakat sekarang. Efektivitas masyarakat hukum adat yang ada di desa Haruku dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam di wilayahnya dengan baik membuat desa ini mendapat penghargaan berupa Kalpataru Lingkungan Hidup oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup Bapak Emil Salim pada tahun 1985. Dalam perkembangannya, aturan-aturan sasi kemudian dibentuk dalam suatu peraturan sebagai acuan dalam beberapa aturan hukum, delik, adat sasi yang pernah dilakukan dan menjadi acuan bagi pembuatan aturan-aturan hukum sasi dan kewang pada negeri di Kepulauan Aceh dan termasuk Pulau Ambon, yaitu yang pertama Reglemen Pemerintah Hindia Belanda tahun 1870 seri R nomor 42 tentang Kewan Reglemen
Panda Negeri Porto. Yang kedua, Reglemen Pemerintah Hindia Belanda tahun 1863 seri R nomor 43 tentang Kewang Reglemen van de Negeri Emma. Yang ketiga, Reglemen Pemerintah Hindia Belanda tahun 1921 seri R nomor 44 tentang Het Rijk van Sasie in de Molukken. Dan yang keempat, Reglemen Pemerintah Hindia Belanda tahun 1915 sampai 1922 seri R nomor 45 tentang Sasie Reglemen de Papere. Selain dikenal aturan-aturan hukum adat Sasie pada zaman Hindia Belanda, pada zaman pemerintah Indonesia juga dikenal beberapa aturan hukum Sasie dan peraturan Kewang seperti Peraturan Sasie, Aman Haru Ukwi, dan Lembaga Kewang Negeri Haruku. Yang kedua, Peraturan Sasie Lola dan Taripang di Negeri Nolot. Yang ketiga, Peraturan Sasie Negeri Paperu. Yang keempat, Peraturan Sasie Negeri Ihamahu. Yang kelima, Peraturan Sasie dan Kewang Negeri Itawaka. Yang keenam, Peraturan Sasie Negeri Amahai. Yang ketujuh, Peraturan Sasie Laut dan Kewang Negeri Haria. Dan yang kedelapan, Peraturan Kewang Negeri Tulehu nomor 1 tahun 1980. Nah, kesimpulannya dari Sasie Maluku sendiri yaitu kearifan lokal sebagai bentuk dari strategi konservasi telah lama dilakukan masyarakat Maluku sebagai upaya mempertahankan, melindungi, dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam dari Sasie itu sendiri. Sasie merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang harus dipertahankan karena Sasie memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sasie tidak hanya berfungsi sebagai larangan dan pengambilan hasil alam, tetapi juga membawa nilai-nilai konservasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip hukum adat yang terkandung dalam Sasie meliputi penggunaan hak secara tepat waktu, pencegahan sengketa, pemeliharaan lingkungan laut dan darat, kewajiban merawat hasil alam, dan pengurangan potensi kejahatan. Nilai-nilai ini membentuk landasan bagi sistem hukum adat yang berfokus pada keberlanjutan dan keseimbangan antara manusia dan alam. Kearifan lokal Sasie memiliki akar yang kuat dalam budaya dan tradisi lokal. Keselarasan antara praktik adat dan peraturan pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang kokoh untuk melindungi kearifan lokal. Juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tetap berada dalam batas-batas yang berkelanjutan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.